Pagi. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Yang kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Dan kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita boleh jalani hari-hari hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang memberikan kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama dan perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Dan kami terus belajar bersyukur dalam segala keadaan, sebab Engkau baik bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, saat Kau sertaku. Sekali mereka katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, saat Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, saat kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Kau sukacita kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Sebab kami datang memuji, menyembah-Mu pagi hari ini. Bersyukur padamu atas semua kebaikan-Mu. Pertolongan-Mu kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Kau segalanya, Kau segalanya. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan.
Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya, kami percaya padamu. Engkau segalanya bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Suatu kami aman di dalam-Mu. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Lalu berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali mari katakan, Engkaulah gembala kami, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku, dalam-Mu Yesusku. Gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Amin, amin. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang, bahkan ada sukacita berlimpah dalam hidup kami. Karena Engkau yang menggembalakan hidup kami adalah Allah yang baik, sungguh baik.
baik, sangat baik, selalu baik, dan selamanya baik. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang terbaik bagi kami. Sebelum kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau terus taat pada pimpinan tuntunan-Mu yang tidak akan pernah salah dalam hidup kami. Dan firman-Mu lah yang akan menuntun kami, memimpin, mengarahkan kami. Sebab itu kami mau taat akan firman. Waktu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Melewati hari-hari hidup kita yang kita alami sampai hari ini. Yang kalau orang dunia selalu katakan hari-hari yang sulit, sukar. Tapi saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Dan kita senantiasa ada di dalam keadaan baik-baik saja. Bukan saja hanya secara roh, jiwa, bahkan tubuh kita. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-29, dengan judul perikop, Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Israel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa aku dapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan kepadamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Akhis, apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja. Lalu Akhis menjawab Daud, aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata,
ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel. Nah, kita tahu beberapa hari yang lalu, dalam beberapa pasal yang lalu, kita melihat bagaimana akhirnya Daud pergi ke Akis, salah satu raja yang ada di Filistin. Karena Saul terus-menerus mengejar dia dan ingin membunuh dia. Sehingga akhirnya Daud pergi ke daerah Gad kepada Raja Akhis. Itu salah satu bagian dari Filistin. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud, seorang yang rendah hati, dan berkali-kali kalau bicara tentang rendah hati, saya harus mengingatkan apa itu definisi rendah hati. Sadar dia ada di posisi yang paling rendah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan dia lagi. Jadi orang yang rendah hati itu orang yang sadar bahwa dia sudah ada di posisi yang paling rendah, sehingga tidak ada satupun orang ataupun keadaan yang bisa merendahkan dia. Karena memang sudah di posisi paling rendah. Atau bahasa sederhananya, orang yang rendah hati itu nggak akan pernah tersinggung. Karena berkali-kali saya juga ingatkan, sederhana untuk mengecek hidup kita. Kita ini rendah hati atau masih tinggi hati. Jadi sekali lagi orang yang rendah hati itu nggak akan pernah tersinggung. Bukan tidak mudah tersinggung Bapak Ibu ya. Orang yang rendah hati itu tidak akan pernah tersinggung. Bukan tidak mudah tersinggung. Kalau tidak mudah tersinggung itu suatu saat masih bisa tersinggung. Tapi orang yang rendah hati itu nggak pernah tersinggung. Dan gimana caranya kita cek hidup kita, apakah kita masih tinggi hati? Gampang, seperti berkali-kali saya katakan. Kalau kita masih merasa direndahkan, itu artinya kita masih tinggi hati. Karena hanya orang yang tinggi hatilah yang bisa merasa direndahkan. Kalau orang sudah rendah hati, sudah di posisi paling rendah yang saya katakan tadi, nggak akan pernah bisa direndahkan lagi. Orang memperlakukan dia seperti apa, orang berkata-kata apapun tentang dirinya, dia nggak akan tersinggung, dia tidak akan pernah merasa direndahkan, karena memang dia sadar dia sudah ada di posisi paling rendah. Dan beberapa hal yang saya pernah sampaikan, orang yang rendah hati itu adalah orang yang bukan saja tidak dapat tersinggung, tapi orang yang bisa minta maaf kalau dia salah, bahkan ketika dianggap salah, disalah mengerti. Nah, sama seperti apa yang dialami Daud hari ini yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 29. Setelah 1-2 tahun Daud ada di Gad, daerah orang Filistin, khususnya bersama dengan Raja Akhis. Bahkan Raja Akhis pun sudah mengakui track record daripada si Daud bahwa memang dia adalah seorang hamba yang setia. Ini juga yang perlu kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Dia setia kepada tuannya. Jadi selama 1-2 tahun Daud bersama-sama dengan Raja Akhis berjalan bersama, berperang bersama, sehingga Raja Akhis pun mengakui bahwa tidak ada satupun kejahatan yang dia buat, tidak ada satupun kesalahan dia lakukan. Makanya kenapa Daud tetap ada bersama dengan Raja Akhis.
Nah, tetapi hari itu kita lihat dari kisah ini, ketika bangsa Filistin secara keseluruhan akan berperang dengan bangsa Israel, dan kemudian panglima-panglima dari bangsa Filistin dari daerah-daerah lain melihat ada Daud di tengah-tengah mereka, maka mereka marah kepada Raja Akhis. Mengapa mengizinkan Daud berperang bersama-sama dengan mereka? Karena mereka berasumsi, mereka menaruh curiga kepada Daud bahwa jangan-jangan nanti ketika dalam peperangan Daud akan membelot, berpihak kepada bangsa Israel yang memang notabene-nya itu adalah asal muasalnya, sehingga panglima-panglima yang lain menyuruh Raja Akhis untuk menyuruh Daud pulang dan tidak ikut berperang bersama-sama dengan mereka. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah ada di posisi tidak dipercayai oleh seseorang, tidak dipercayai bahkan oleh sekelompok orang, bahkan dicurigai akan melakukan sesuatu yang merugikan. Padahal kita tahu betul siapa kita, kita tulus, kita setia, dan kita orang yang nggak neko-neko. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah ada di posisi seperti itu, dan saya nggak tahu bagaimana respon Bapak Ibu. Tapi mari belajar untuk seperti Daud, belajar respon benar. Maka sekali lagi berkali-kali kita punya nilai bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Nah, saya punya pengalaman dan saya punya perjalanan hidup di mana juga pernah mengalami di dalam situasi seperti itu. Dan terkadang ini miris karena ini terjadinya justru di dalam yang namanya dunia pelayanan, Bapak Ibu. Ketika kami sungguh-sungguh melayani, kami setia melayani, nggak neko-neko, tapi kami nggak dipercayai, bahkan kami dicurigai. Wah, hati-hati nih Pendeta Heri ini. Dia sudah semakin dicintai oleh jemaat. Nanti jangan-jangan yang jemaat-jemaat Chinese itu akan dibawa pergi oleh dia. Sehingga akhirnya dengan berbagai macam cara disingkirkan dan tersingkirkan. Tapi ya saya katakan, saya buktikan, saya tulus dan saya nggak akan bawa satupun jemaat dari tempat ini. Kalaupun saya harus keluar, ya saya akan keluar. Tapi saya tidak akan pernah mengotak-atik jemaat-jemaat yang ada, apalagi yang dikatakan etnis Chinese yang sama-sama dengan saya. Karena saya tahu saya bukan tipe seperti itu, dan sampai hari ini saya menjaga hati itu seperti ini. Bahkan hal itu berlanjut ternyata setelah saya keluar, setelah saya diajak Pak Simon bergabung di Pelita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di sebuah persekutuan gereja-gereja Aras yang ada di Jambi, hari itu saya dijadwal untuk khotbah Natal di perayaan Natal di gereja tersebut. Akhirnya ditolak dengan alasan jemaat tidak menerima Pendeta Heri khotbah di gereja ini. Wow. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah ada di posisi seperti itu. Saya bilang sama sekretaris persekutuan gereja yang menyampaikan hal itu kepada saya. Saya katakan ya nggak apa-apa. Kenapa harus dipaksakan saya harus khotbah? Tapi saya akan tetap hadir. Karena memang itu kan acara bersama. Saya akan tetap hadir dan saya hadir hari itu. Walaupun bukan sebagai pengkhotbah di acara Natal bersama waktu itu. Ya sekali lagi, kenapa saya bisa lakukan seperti itu? Ya karena firman Tuhan mengajarkan saya seperti itu, Bapak Ibu.
Karena bagi saya firman Tuhan itu sangat sederhana, firman Tuhan itu sangat mudah untuk kita lakukan, karena nggak ada yang susah, nggak ada yang berat firman Tuhan. Tuhan ajarkan. Seringkali membuat berat itu kan ego kita sendiri, harga diri kita. Sementara saya sudah katakan, saya udah nggak punya harga diri lagi. Harga diri saya sudah ditebus di kayu salib, lunas, selesai dibayar. Saya tidak akan bangkel, kata orang. Saya nggak akan bangkel, 3 tahun saya yang ngawasi pembangunan gereja itu tanpa upah sepeser pun. Kena panas, kena hujan. Terus waktu pentabisan pun, peresmian gereja pun saya nggak dikasih ucapan terima kasih, nggak dilibatkan. Ya, karena prinsip saya, ya saya hanya mengerjakan bagian saya, apa yang saya harus kerjakan, itu yang saya kerjakan. Nah, sama salah satu hal yang menginspirasi, memotivasi untuk saya bisa berlaku seperti itu ya kisah hidup tentang Daud. Bagaimana dia dilupakan oleh ayah ibunya ketika Samuel datang untuk mengurapi raja baru menggantikan Saul. Bagaimana Daud diperlakukan nggak adil, dia nggak pernah buat salah tapi dianggap salah. Dia dicurigai oleh Saul, bahkan hampir dibunuh. Bahkan hari ini ketika dia sudah lari dari Saul, dia sudah bersama-sama dengan Raja Akhis selama 1-2 tahun dan sudah terbukti dia benar-benar memang nggak pernah buat salah. Dia hatinya tulus dan setia. Tapi hari itu dicurigai dia akan membelot. Nah, kita belajar dari sikap hati Daud. Bagaimana ayat terakhir dari ayat ini dengan jelas tanpa berbantah-bantahan. Ayat itu katakan, lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Kita tahu Daud punya kemampuan, kita tahu Daud punya kapasitas untuk memberangus mulut para panglima yang punya asumsi yang salah, yang punya pandangan yang salah terhadap dirinya. Daud punya kemampuan untuk membuktikan dirinya bahwa dia tulus dan dia tetap benar. Tapi mari kita belajar seperti Daud, memiliki kerendahan hati. Kalau mau marah, Daud mungkin saja bisa marah. Kalau mau tersinggung, Daud bisa saja tersinggung. Tapi Daud tidak melakukan hal tersebut. Bukan karena takut, sekali lagi, bahkan para panglima orang Filistin pun mengakui dengan apa yang terjadi dalam hidup Daud. Kalau bahasa zaman sekarang ini, Daud ini udah viral tentang apa yang panglima-panglima tadi katakan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan kita tahu bagaimana Daud selalu berhasil ketika dia berperang kemanapun. Mau dengan pasukan yang lengkapkah waktu dia masih bersama dengan Saul, atau bersama dengan 400 dan sekarang sudah jadi 600 orang-orang yang bukan latar belakang tentara. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, di beberapa pasal yang lalu ketika mereka membebaskan orang-orang di Kehila, Daud punya kemampuan, Daud punya kapasitas. Tapi kemampuan, kapasitas, kekuatan itu tidak merubah karakter kerendahan hati Daud. Nah, begitulah seharusnya kita Bapak Ibu. Mungkin kau punya kedudukan tinggi hari ini, tapi jangan sampai kedudukan tinggi merubah sikap hatimu. Nah, kemarin kami penutupan panitia Raker Dopus, dan saya mulai tanya satu persatu karena sebagian besar panitia itu adalah mahasiswa. Saya tanya, apa yang kalian dapat ketika kalian membantu acara Raker? Ya, saya bersyukur mereka melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari Pelita Community. Karena mereka dari latar belakang gereja yang berbeda-beda. Paling tidak ada beberapa poin yang mereka bisa tangkap. Oh ya, di sini on time, semua waktunya detail.
Kalau di tempat kami biasanya, aduh pasti molor semua acara. Terus yang kedua, melihat kerendahan hati para pemimpin. Biasanya kalau di acara-acara yang lain, di gereja mereka masing-masing, selalu ada kasta di antara mereka. Kalau petinggi-petinggi itu duduknya ngumpul, seakan-akan ada jenjang-jenjang karir. Nah, tapi di Pelita mereka lihat bagaimana mulai dari kepemimpinan pusat sampai pemimpin cabang bisa berbaur jadi satu, ngeblend. Waktu makan pun meja teratur, penatua duduk dengan pemimpin-pemimpin cabang, disebar masing-masing. Bahasa mereka, pemimpinnya berserakan. Kan biasanya kalau di tempat-tempat lain, kalau ada acara itu udah pasti lah petinggi, pasti duduknya cuma dengan petinggi. Sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, bagaimana kerendahan hati. Nah, jadi karena ya itu yang firman Tuhan ajar. Seperti Yesus katakan, kalau kau mau melayani, mau menjadi pemimpin, engkau harus melayani. Nah, jadi kerendahan hati ini harus benar-benar menjadi sebuah karakter yang ada dalam hidup kita. Terlepas situasi kondisi apapun yang sedang kita alami. Mungkin kau pernah dilecehkan, tapi ketika engkau rendah hati, engkau tidak akan pernah merasa dilecehkan. Engkau mungkin pernah direndahkan secara pandangan umum, tapi kalau engkau rendah hati, engkau nggak akan pernah merasa direndahkan. Karena engkau rendah hati. Jadi mari hari ini kita belajar, apapun penilaian orang terhadap hidup kita, itu tidak akan merubah siapa kita. Dan doa saya adalah Tuhan mendapati dan orang-orang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati. Dan sekali lagi, sederhananya pagi hari ini, orang yang rendah hati itu bukan tidak mudah tersinggung, tapi orang yang rendah hati itu tidak dapat tersinggung. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan dari apa yang kita baca. Silakan Bapak Ibu, kalau mau menambahkan sesuatu. Mungkin sedikit ya Pak Eri. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, selain kita bisa belajar banyak dari Daud tentang kerendahan hatinya yang luar biasa, ya, saya melihat di sisi yang lain secara keseluruhan bahwa apa namanya tidak jadinya Daud ikut berperang bersama orang Filistin melawan bangsanya sendiri, menurut saya adalah satu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang mencegah supaya Daud jangan memerangi bangsanya sendiri. Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka menjadi sejarah buruk dalam sejarah kehidupan Daud yang notabene adalah raja bangsa Israel secara de jure. Jadi yang kita bisa pelajari adalah bahwa Tuhan itu luar biasa, ya, rancangannya sempurna. Bahwa kalau kita mundur ke belakang di pasal yang ke-27, bagaimana sebenarnya Daud memutuskan untuk bergabung dengan Raja Akis itu, di ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Daud berpikir dalam hatinya. Nah, ada kemungkinan bahwa bergabungnya Daud memutuskan untuk bergabung dengan Raja Akis itu adalah kehendaknya sendiri tanpa sebelumnya bertanya dulu kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Tuh. Nah, mungkin disitulah awalnya. Bisa saja bahwa keputusan Daud pada waktu itu karena memang dia sudah mulai capek, mulai jenuh, mulai sedikit meragukan bahwa dia benar bangsa apa yang ditetapkan Tuhan sebagai raja buat bangsa Israel. Mungkin ya, mungkin seperti itu penafsirannya, sehingga dia akhirnya bergabung
dengan Raja Akis, walaupun kemudian dia mencoba membuktikan dengan memerangi beberapa raja di sana. Tapi ketika harus berperang untuk bangsanya sendiri, saya percaya bahwa Tuhan mencegah hal itu dengan memakai raja-raja kota Filistin untuk melarang Daud bergabung bersama mereka. Jadi poinnya adalah luar biasa sebenarnya Tuhan itu bagi kehidupan kita karena rancangannya yang besar, yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita asal seperti tadi kita memiliki hati yang rendah hati, hati yang taat kepada Tuhan. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Ya, jadi kita tetap percaya dalam segala sesuatu itu Tuhan turut bekerja, Tuhan bisa intervensi dalam hidup kita, dan sekali lagi mari belajar tunduk dan taat pada otoritas bahkan intervensi Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita tahu dari ayat-ayat ini, kita baca di ayat yang 8, Daud pengen banget berperang. Ya, terlepas apakah dia punya dendam dengan Saul, saya pikir sih enggak. Karena saya pikir ya seperti pernyataan Daud, kenapa aku nggak boleh ikut berperang lawan musuh Tuanku. Ya, bagi Daud, dia belajar setia, tapi seperti yang Pak Ramli tadi katakan tentu, karena secara de jure, Daud adalah raja bangsa Israel, walaupun belum secara de facto karena kondisi. Tapi sekali lagi, mari kita belajar dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, izinkan Tuhan berkarya, terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi tundukkan hati dan pikiran kita pada kehendak Tuhan. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Karena kita percaya Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di depan kita, seperti Pak Ramli tadi katakan, supaya tidak ada corengan dalam catatan sejarah Daud yang akan menjadi Raja Israel secara de facto. Oke, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa terus hadir, terus datang kepada Engkau ya Bapa. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengajarkan kami rendah hati ya Bapa. Dan selalu memiliki suatu respon yang benar ya Tuhan. Dan juga kami Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga terus Tuhan hidup dalam satu komunitas ya Tuhan yang selalu saling mengingatkan, yang selalu menguatkan ya Tuhan, supaya kami selalu menaruh pengharapan hanya kepada Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri ya Tuhan. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapa. Kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu terus turun atas Pak Heri ya Tuhan. Dan juga istri dan juga anak-anak dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami serahkan Pak Heri dan keluarganya ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Tuhan terus berkati kami ya Bapa. Baik istri, baik suami kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami ya Tuhan. Dan serta orang tua kami, Tuhan juga berkati setiap mereka. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, dan juga apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan juga terus berkati ya Bapa. Bahkan juga teman-teman kami yang tidak hadir di pagi hari ini juga ya Bapa, Tuhan juga berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga biarlah hari-hari yang akan datang, mereka juga bisa bergabung di pagi hari, terus datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat teman-teman kami apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah ya dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan, di mana akan mengadakan pemilihan umum untuk presiden dan juga anggota DPR ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kami pemimpin atas bangsa ini yang terbaik ya Tuhan, yang selalu memiliki hati untuk membangun bangsa ini dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah pemilihan ini boleh berjalan dengan baik dan dengan adil ya Tuhan, dan juga dengan aman ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemimpin bangsa ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga kami juga berdoa buat pemimpin kami yang sekarang ini ya Tuhan, Pak Presiden Joko Widodo ya Bapak. Tuhan juga terus berkati Presiden kami dan juga wakil dan juga menteri-menteri yang ada. Dan juga gubernur, wali kota, dan bupati ya Tuhan. Biarlah pemimpin bangsa ini Tuhan terus bekerja ya Tuhan untuk membangun bangsa Indonesia dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia hari demi hari lebih baik ya Tuhan, dan juga mendapatkan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami. Biarlah kami belajar dari Daud untuk memiliki kerendahan hati, sehingga kami tidak tersinggung, kami tidak marah. Ketika ada orang yang merendahkan kami, melecehkan kami, mencurigai kami, dan kami terus menjaga kerendahan hati kami, ketulusan hati dan kesetiaan kami untuk kami melakukan bagian kami. Karena kami mau semua yang kami lakukan itu seperti kami lakukan untuk Engkau. Sehingga kami tidak akan pernah merasa kecewa untuk apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Bahkan ketika orang tidak menilai dan memuji apa yang kami kerjakan, bahkan merendahkan, tapi biarlah Engkau Tuhan yang dipermuliakan, dan Engkau yang memberikan penilaian, dan Kau dapati hati kami, hati yang rendah hati, hati yang setia dan tulus. Sebab Tuhan, bela Engkau Tuhan yang terus berdaulat atas hidup kami, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, melainkan agar tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, sehingga dalam seluruh aktivitas kami Tuhan buat berhasil dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah namamu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri atas firman-Nya yang luar biasa, atas Oke, ceramah. Mr. John. Terima Sampai kasih ya. kapan di sana, Mr. John? Baiklah, cuma cuacanya masih nggak menentu.